Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Bahrul Ulum MPD selaku narasumber yang pertama, dan Ibu Arifah Alfiana Nur selaku narasumber kedua. Serta yang saya banggakan, peserta podcast dan talk show pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul di acara pada pagi hari ini. Tak lupa pula, sholawat serta salam kita panjatkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW karena telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Meski harus dilaksanakan secara online, saya harap teman-teman sehat selalu. Acara pada pagi hari ini yakni Podcast Medpa yang mengusung tema Dampak Media Sosial bagi Pendidikan dan talk show Odading dengan tema Take Your Action to Start and Grow a Small Business in Era Teknologi. Sebelum memulai acara, perkenankan saya, Aumia Rizky Rahmawati Pratiwi, selaku Master of Ceremony pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara. Acara yang pertama yakni pembukaan. Acara yang kedua, Podcast Medpa dilanjut sesi tanya jawab oleh narasumber pertama. Acara yang ketiga, sesi penyerahan sertifikat. Acara yang keempat, talk show Odading dan sesi tanya jawab oleh narasumber kedua. Acara yang kelima, sesi penyerahan sertifikat. Dan acara yang terakhir yakni penutup. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, memasuki acara inti yakni Podcast Medpa dan tanya jawab oleh Bapak Bahrul Ulum MPD yang akan dipandu secara langsung oleh Saudari Cindana Dewi Kusuma selaku moderator. Kepada Bapak Bahrul Ulum MPD dan Saudari Cindana Dewi Kusuma dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Cindana Dewi Kusuma selaku moderator dalam acara Podcast Medpa dengan tema Dampak Media Sosial bagi Pendidikan. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan memandu acara pada pagi hari ini yang tentunya menarik dan disiarkan langsung di Instagram PGSD UMM. Pada pagi hari ini, kita kedatangan narasumber yang spesial. Beliau adalah salah satu dosen inspiratif di PGSD UMM, yaitu Bapak Bahrul Ulum MPD. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Bahrul adalah salah satu dosen di kelas saya yang mengampu mata kuliah pembelajaran PKN SD. Nah, di setiap pertemuan itu beliau selalu memberikan motivasi-motivasi dan pesan agar mahasiswanya itu bergerak maju. Nah, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita masuk ke diskusi yang tentunya menarik. Jangan lupa catat poin pentingnya dan buat teman-teman yang ingin bertanya langsung saja tulis di kolom komentar. Nah, kita mulai dari pengertiannya nih Pak. Menurut Pak Bahrul, apa sih media sosial itu? Ya, kalau kita berbicara media sosial, kita lihat dari bagaimana media sosial itu ada terlebih dahulu. Ya, media sosial itu yang mungkin dulu kita kenal ya, ada namanya Friendster ya, masih zaman-zaman saya. Dulu ada juga namanya forum-forum chat MIRC ya. Nah, pernah dengar? Enggak, Pak. Nah, ya, jadi MIRC ada Yahoo Messenger dan lain sebagainya, banyak sampai sekarang sudah berkembang menjadi berbagai media sosial ya. Jadi secara terminologi media sosial ini adalah satu platform yang kita gunakan untuk melakukan aktivitas sosial di dunia maya, kan begitu ya. Jadi
aktivitas sosialnya di dunia maya, karena mungkin eh, jarak dan waktu yang tidak memungkinkan seseorang untuk terhubung kecuali melalui dunia maya. Jadi seperti itu. Ya. Dari banyaknya jenis media yang Bapak tadi sebutkan kan sekarang berkembang menjadi Instagram, Facebook, Twitter. Nah, apa sih apakah dari aplikasi-aplikasi tersebut itu membuat pelajar atau mahasiswa itu menjadi malas, Pak? Eh, kita melihat begini, kita lihat terlebih dahulu dari data. Ada satu data menarik, ya. Karena Nah, kebetulan beberapa bulan ini saya dan istri itu konsen di dunia literasi, bahkan kami buat komunitas bersama di dunia literasi. Kemarin ada hari buku ya, hari buku, kita fokus pada hari buku dan itu kita terapkan pada keluarga. Dan harapan saya ini nanti saya coba kemarin kembangkan satu model pembelajaran berkenaan dengan literasi, ya. Ada satu data menarik pada yang ditulis oleh PISA. Jadi PISA ini salah satu lembaga internasional di mana Indonesia sejak tahun 2019 kalau tidak salah 2018 atau 2019 itu mengikuti PISA, ya. Nah, PISA ini nanti akan mendata, menganalisis kondisi satu negara dilihat dari tingkat literasinya, ya. Dan kita laporan PISA terbaru, ya, terakhir 2019 ya, yang terakhir itu kita dinyatakan sebagai negara yang berada pada urutan ke-62. wow. Ya, dari 70 negara. Artinya dari kita berada dalam 10 terbawah. Dan kita melihat itu menjadi satu hal yang sangat miris gitu ya. Bahkan ada satu data juga bahwa satu buku di Indonesia itu dalam satu tahun itu hanya punya urutan 90. Jadi rasionya itu, rasio bacaan buku itu. Ada 90 urutan. Jadi ada 90 orang yang ingin baca satu buku. Padahal di negara-negara maju, satu buku itu dalam satu bulan itu bisa ratusan yang antri. Nah, ini akan terlihat sebenarnya, termasuk ketika kita berbicara hari ini literasi digital kan ya, sosial media dan lain sebagainya, tentu banyak dampak, ya, banyak dampak. Apalagi kemudian interaksi itu tidak lagi secara tatap muka, tapi secara online melalui media sosial. Tentu ini akan memberikan dampak, ada yang positif dan ada yang negatif, ya. Nah, banyak sekali dampak-dampak, ya, seperti itu. Tadi kan Bapak sempat menyinggung tentang komunitas. Nah, Nah, bisa dijelaskan itu komunitasnya milik Bapak itu apa? ini sebenarnya komunitas ini didirikan oleh istri saya. Saya hanya mensupport istri saya, namanya Read Aloud, ya. Read Aloud, membaca nyari. Kalau kita dulu pernah dengar mungkin membaca dalam hati. Ini Nah, cara membaca nyari. Ini sudah saya terapkan kepada termasuk anak saya, dan alhamdulillah tiap malam ketika mau tidur itu pasti minta baca. Sudah ketagihan dalam membaca, gitu ya. Jadi ada satu proses, karena kalau kita ngomong pendidikan ada satu titik mungkin ya, kita mungkin waktu SMP SMA ada satu titik di mana kemudian ketika kita diberikan pemahaman oleh guru satu konsep atau kemudian pembelajaran oleh guru, kita tidak paham, sudah tanya ke teman-teman pakai, oh ini loh cara saya begini, tapi tetap tidak paham. Kenapa? Karena kita rendah literasi. Kalau kita kemudian literasinya bagus, insya Allah kemudian, ya, itu akan terhubung, banyak terhubung, ya. itu komunitasnya terbuka untuk umum atau gimana, Pak? Terbuka untuk umum. Oh, jadi buat teman-teman nih bisa daftar ya, Pak? Ini kan kita sebagai calon guru, manfaat apa yang bisa didapatkan dari memanfaatkan media sosial tersebut itu, Pak? Kalau kita lihat dari sisi guru, ya tentu selama pandemi kemarin kita kan juga menggunakan salah satunya juga media sosial, ada yang menggunakan media sosial ya, Ya. Facebook, Instagram, untuk kemudian portofolio karya anak itu di-share di situ ya, dalam di YouTube dan lain sebagainya, kan banyak sekali ya. Tapi kalau kita berbicara dunia pendidikan sebenarnya, kalau khususnya kepada pelajar, sebenarnya dengan adanya media sosial itu informasi itu bisa kita dapatkan kapan saja.
bisa kita dapatkan kapan saja. Dan banyak sekali dan kita bisa juga merujuk kepada orang tertentu untuk berdiskusi dengan orang tertentu melalui media sosial, ya. Melalui media sosial kita contoh ingin belajar tentang sejarah, ya. Sejarah kepada tokoh tertentu kan kita tinggal menghubungi media sosial, ya. Kalau kita ingin tahu ilmu tertentu kita menghubungi orang yang memiliki kepakaran di situ, kita ajak podcast, kita ajak untuk jadi narasumber talkshow dan lain sebagainya, ya. Artinya ketika kita berbicara tentang media sosial kemudian dikaitkan dengan dunia pendidikan, tentu informasi itu akan banyak kita dapatkan melalui diskusi di media sosial, entah kemudian eh, dengan berbagai platform, ya. Terus itu bisa juga untuk memamerkan karya portofolio dari setiap orang, ya. Setiap siswa dan lain sebagainya. Itu mungkin. Jadi menurut Pak Bahrul seberapa efektif itu pemanfaatan media sosial dalam pendidikan? Kita melihat penggunanya. Saya Iya. mengatakan lihat penggunanya. Kalau kita berbicara efektivitas itu kita berbicara tepat dan guna, ya. Iya, iya. Jadi media sosial itu tepat digunakan untuk seseorang yang gitu kan. Ya, yang apa? Yang menggunakan media sosial itu dengan baik. Kalau di media sosial itu digunakan untuk hal-hal yang buruk, ya dampaknya juga buruk. Ya. Tergantung kita melihat bagaimana kemudian menggunakan sosial media itu. Lalu apa sih yang menyebabkan terutama untuk pelajar mahasiswa itu menjadi candu terhadap media sosial gitu, Pak? Nah, ini kita berbicara dampak negatif, ya, dampak negatif media sosial. Eh, ada istilah di dalam dunia psikologi itu ketika kita berbicara tentang eh, dunia sosial yang ada di dunia maya itu media sosial lah kita katakan itu ada namanya fear of missing out, Nah, ya. apa itu, Nah, Pak? fear of missing out itu adalah ketakutan seseorang itu terlewatkan oleh informasi tertentu. Kita kan punya Eh, ketakutan kan, nanti aku terlewat nih informasi ini gitu ya. Entah itu kemudian film Korea ya, entah kemudian informasi tentang kondisi politik, kondisi sosial, ya, perkembangan fashion dan lain sebagainya itu kan di situ. Nah, kalau kita berbicara pelajar hari ini kan pelajar hari ini itu termasuk bagian dari generasi milenial. Generasi Z. Generasi Z gitu ya. Generasi Z ini punya banyak problem sebenarnya. Punya banyak problem. Mereka kalau dari sisi teknologi mereka luar biasa. Ya, Ya. kedekatan mereka dari sisi teknologi luar biasa. Tapi di satu sisi cara pandang mereka itu eh, kurang apa ya? Kurang visionaris gitu ya. Kurang visionaris kan. Karena mereka apa namanya hidupnya itu dengan Gadget. gadget gitu ya. Hidupnya dengan gadget. Dan kadang ketika mereka eh, ketika kita berbicara tentang bullying hari ini ya kan Oh banyak kan ya, bullying ya, banyak-banyak. kenapa sekarang bullying itu marak sekali berbeda dengan dulu zaman saya ya, karena hari ini banyak orang itu lebih banyak komunikasi melalui gadget sehingga mereka ketika komunikasi secara langsung ada kemudian bullying atau apa ya itu mereka tidak bisa mengatasi karena belum terbiasa dengan kehidupan seperti itu, ngerti ya? Ya, 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 paham, Jadi paham. masalahnya bukan kemudian eh, mampu tidak mampu, tapi kemudian mentalitasnya itu terganggu. Ya, dengan gadget itu kan kecanduan, ada anxiety, ya, Ya. kecemasan, ya, termasuk yang saya katakan fear of missing out itu. Nah, itu yang terjadi. Ya. Lalu bagaimana cara mengatasi candu tersebut, Pak? Kembali lagi kepada diri masing-masing. Ya. Jadi begini, ya. Oke, jadi begini ya. Ketika kita berbicara tentang karakter, ini berbicara tentang karakter. Ada dua hal yang perlu kita pahami di dalam dunia karakter. Kita hari ini belajar karakter itu bukan belajar karakter yang nature, bukan yang Ya. alami, tapi karakter yang nurtur. Ya,
Nurtur itu artinya buatan. Ya, buatan itu kita dipaksakan, kamu harus disiplin, kamu harus begini, kan dibuat ya. Tidak muncul dari diri sendiri. Padahal kalau kita berbicara psikologi, hal yang paling bagus itu dari internal kita kan. Ya, dari internal kita kan. Nah, itu yang harus kita pahami terlebih dahulu, bahwa ada sisi-sisi karakter yang tidak terbentuk sejak kita lahir. Maka untuk membangun karakter itu, ya, salah satu yang paling penting itu adalah environment. Nah, apa itu, Pak? Nah, environment itu adalah lingkungan. Oh, Ya, kalau kita iya. berbicara dunia pendidikan, lingkungan itu kan ada 3. Ada lingkungan keluarga, ada lingkungan sekolah, dan ada lingkungan masyarakat. Di mana di masyarakat ini ada juga pemerintah di situ, kan begitu. Nah, tergantung bagaimana environment itu terbentuk. Ya, kalau kemudian di keluarga saja bermasalah, gitu ya, jangan harap kemudian siswa itu juga tidak ada masalah di sekolah. Karena pendidikan pertama itu ada di keluarga. Ya, Iya, iya. dan kita berbicara tentang dunia pendidikan, lembaga pendidikan, sejarah pendidikan itu ada di keluarga. Ya, sejarah pendidikan itu keluarga, bukan sekolah. Ya, Jadi sekolah dimulai itu ya dari dari keluarga keluarga. dulu, kemudian ada istilah, kemudian wanita karir dan lain Ya, sebagainya. Ketika wanita itu sudah bekerja, sudah tidak lagi mau mendidik anaknya, dia punya uang, wah lebih baik saya serahkan pada orang lain. Kan begitu iya. cara berpikirnya. Akhirnya menyerahkan pada orang lain itu terbentuklah di situ mulai namanya lembaga pendidikan. Ya, sampai kemudian hari ini kita kenal dengan namanya sekolah itu. Maka yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah lingkungan itu. Baru kemudian karakter. Karakter tiap anak itu bagaimana mengarahkan itu. Ya, itu yang penting. Terus bagaimana pengaruh penggunaan media sosial itu terhadap prestasi belajar bagi siswa, mahasiswa? Tergantung kembali. Saya katakan tergantung pada tiap orang menggunakan, memanfaatkan media sosial itu. Ya, media sosial itu. Karena media sosial itu seperti kita katakan itu eh, bilah pisau yang bermata dua, kan gitu kan ya. Ada hal positifnya, ada hal negatifnya. Kembali kepada setiap orang bagaimana menggunakan media sosial itu. Ya. Karena gini, hari ini kita kalau berbicara pendidikan, ya ini kan juga judulnya tentang take your action to start, gitu ya. Bisnis ya, small business. Jadi kalau kita berbicara pendidikan, sejak tahun 2008 atau 2009, World Trade Organization itu sudah menyatakan bahwa pendidikan itu adalah bagian dari bisnis perdagangan. Itu sudah dimasukkan. Nah, itu bisa dijelaskan Nah, gimana sih, Pak? makanya hari ini kita lihat namanya pendidikan itu mahal, Nah, ya. ya, mahal. Dan itu karena pendidikan itu sudah masuk ke dalam namanya dunia bisnis. Maka cara yang kita gunakan untuk mengembangkan satu pendidikan itu tidak bisa kemudian kita menghindar dari cara-cara berdagang dan berbisnis. Termasuk salah satunya menggunakan media sosial. Sekarang agar sekolah itu terkenal, ada universitas atau lembaga pendidikan itu terkenal. Sekarang ada namanya webometrik, ya, untuk apa namanya, untuk kampus, Oh ya. ya. Ada ukuran seperti itu. Kita berada di posisi mana? Itu kita menggunakan sosial media itu melakukan satu proses yang kita sebut dengan pemasaran gitu. Nah, kalau kita ngomong tentang pemasaran kan kita sudah berbicara tentang funneling, copywriting dan lain sebagainya, banyak hal lah, ya. Dan sosial media itu adalah tempat bagaimana kita mendatangkan satu traffic untuk mendatangkan leads dan lain sebagainya, kan begitu ya. Nah, itu tidak bisa kita pungkiri hari ini, ya. Dampak-dampak itu tidak bisa kita pungkiri. Cuma yang bisa kita lakukan hari ini adalah bagaimana kemudian mengarahkan kondisi-kondisi itu pada hal yang baik, ya, hal yang baik. Kalau kita berbicara tentang prestasi, ya banyak. UMM sendiri ketika kita berbicara tentang apa namanya, sebagai kampus Islam terbaik ya Ya. di dunia, ya mengalahkan salah satu kampus Islam tertua di dunia, Al Azhar itu karena apa? Karena ya media sosial.
Jadi prestasinya itu ya karena media sosial. Tergantung bagaimana kemudian mengarahkan media sosial itu pada hal yang baik atau hal yang buruk. Nah, itu yang paling penting. Ini kan Pak Bahrul juga sebagai orang tua. Orang Nah, tua. bagaimana terus apa saja yang harus diperhatikan bagi orang tua atau calon orang tua untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan dari sosial media itu? Kan anak sekarang kan bangun tidur udah langsung pegang HP, cari Benar. HP. Nah, sampai tidur pun juga masih pakai HP. Itu Iya. gimana, Pak? Iya, yang pertama adalah menghindarkan anak itu dari HP, gadget. Ya. Jadi anak itu, ya, anak umur di bawah 7 tahun itu maksimal penggunaan gadget itu kan 2 jam sebenarnya, maksimal. Tidak Maksimal lebih banget. seperti itu. Cuma kan masyarakat kita hari ini sudah tidak mau mendidik anak lagi, ya. Iya, Merasa kemudian dengan keberadaan anak yang kemudian mendekati orang tuanya itu, mau berkomunikasi dengan orang tuanya itu mengganggu aktivitas dia. Akhirnya apa yang dilakukan? Beri HP, kasih YouTube, nangis kasih nonton, HP dan lain langsung diem. sebagainya. Artinya apa? Kita itu tidak lagi menjadi orang tua yang dinamis, statis gitu ya. Sehingga kemudian anak itu lebih suka dengan gadget daripada orang tuanya. Karena gadget itu dinamis, lihat YouTube ya videonya bermacam-macam. Tiap hari bahkan ada video baru. Main game tiap hari ada tantangan baru, kan dinamis lah. Tantangan kita sebagai orang tua hari ini menjadi orang yang dinamis, ya. Kita begini, kita itu selalu ingin menjadikan anak kita itu orang yang sempurna, orang yang hebat. Iya, Tapi tidak pernah kita berpikir menjadi orang yang tua yang hebat untuk anaknya. Benar kan? benar 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 banget. Kita menginginkan anak kita sekolah hebat, ya belajar hebat, tapi tidak pernah kita menjadi orang tua yang pembelajar. Belajar ini, belajar menjadi orang tua yang baik, bagaimana menjadi orang tua yang baik dan lain sebagainya. Nah, itu. Ya, Iya, nah, benar-benar. itu. Sekarang harus kita balik cara berpikirnya. Bukan anak yang harus menjadi hebat, tapi kita sebagai orang tua yang harus menjadi Jadi, hebat. Ya. menurut Pak Bahrul, apa solusi terbaik jika media sosial ini membawa dampak buruk terhadap sistem pendidikan? Ya, adalah pembatasan itu kembali. Kita ngomong tentang anak itu banyak hal ya yang bisa dilakukan anak selain menggunakan gadget. Aktivitas Aktivitasnya seperti apa itu, Pak? motorik ya. Kalau Mot- kita berbicara anak-anak kan kita berbicara tentang fisik motorik ya, aktivitas fisik, kemudian menggunakan motorik halus dan kasarnya ya, memegang benda dan lain sebagainya. Itu kan punya kemampuan luar biasa buat anak. Karena banyak kegagalan anak di apa namanya? Di awal-awal itu dia masuk SD ya, golden age ya, ada golden age di dunia anak itu kegagalan mereka ketika mereka tidak mampu menyelesaikan tugas pertumbuhan. Nah, tugas pertumbuhan anak itu kan pengembangan fisik motorik. Kalau fisik motoriknya tidak berkembang dengan baik, maka nanti akan ada namanya di dalam diri anak itu blast. Blast. Apa itu, Pak, blast? B-nya adalah boriet. Bored. Ya, Ya, boriet apa boriet? bosan. Bosan. L-nya adalah apa? Blast ya. L-nya adalah apa ya? Saya lupa. Blast, A-nya adalah anxiety, kecemasan dan lain Kecemas. sebagainya. Ada T-nya itu adalah tired, ya. S-nya adalah sad, ya. Sedih. Sedih, kesedihan. Iya, kenapa? Hari ini sekolah kita itu kan banyak ngasih tugas. Nah, ya, selalu dituntut tepat Nah, tidak waktu. pada perkembangannya gitu loh. Di satu sisi di keluarga sudah bermasalah, anak itu tidak sesuai dengan perkembangannya. Di sekolah tambah dikasih masalah. Nah, Gitu loh. Nah, itu yang perlu kita pahami hari ini. Ya, makanya kemudian antara sekolah dan keluarga itu harus punya sinergi, ya, sinergi. Nah, ini kita juga minta doanya, ya, termasuk PGSD hari ini kita mau mengadakan namanya Center of Excellence. apa itu, Ada Pak? kelas unggulan, ya.
Di PGSD di sendiri. PGSD ya, ada kelas Wah. unggulan Center of Excellence, karena kita diminta untuk menjadikan PGSD itu eh, terhubung dengan dunia industri. Kemarin saya berpikir apa PGSD saya dihubungkan dengan ruang guru gitu ya. Tapi kemudian kemarin kita cari-cari, ya semoga ini belum jadi ya, belum fix. Tapi kalau ini fix bagus gitu. Kita kerjasama dengan salah satu lembaga, yang lembaga ini didirikan oleh salah seorang profesor yang aktif di bidang pendidikan, dan kemudian punya program bagus untuk dunia sekolah ya. Sudah ada portofolionya, ada sekolah di Sidoarjo yang kemudian dilakukan dengan cara ini gitu ya. Cara ini itu kita mulai dari dari survei terlebih dahulu. Ternyata di sekolah itu mungkin ada riset, ada ini. Nah, itu anak-anak Nah, itu kita kumpulkan. Nah, dikumpulkan kemudian didampingi. Sampai guru-gurunya juga didampingi bagaimana menghadapi anak juga bagaimana bertemu dengan orang tua, sampai kemudian pendampingan 1 tahun itu anak itu berubah ya, dari biasa kalau ketemu guru sampai kalau ketemu guru harus nunduk dan lain sebagainya ya. Jadi ada satu program itu, apakah nanti kita terlibat di situ, nanti kita lihat perkembangannya, karena kita juga berurusan dengan birokrasi dan administrasi ya. Kalau itu memang menjadi jalannya PGSD, semoga nanti mahasiswa itu juga terlibat aktif di situ. amin. Itu harapan kita. Ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan ketik di kolom komentar. Nah, sembari menunggu pertanyaan masuk, Pak Bahrul bisa nih kasih motivasi, pesan-pesan, dan buat kita semua untuk menjadi mahasiswa itu yang bergerak maju dan berguna. Silahkan, Pak. Saya selalu mengatakan begini kepada mahasiswa ya, kita harus merencanakan ya, aktivitas kita itu harus direncanakan. Kita nanti lulus kuliah itu mau ngapain ya. Kalau Ya. mau jadi PNS guru silahkan, mau jadi konsultan pendidikan silahkan ya. Apalagi kemudian hari ini di kurikulum terbaru PGSD itu ada istilah namanya digital entrepreneur. Jadi menjadi seorang entrepreneur di bidang pendidikan. Mau jadi entrepreneur ya silahkan. Karena saya sendiri sejak kuliah sudah jualan ya. 2012 saya lulus kuliah sudah bermain digital marketing ya. 2015 saya bermain di properti sampai kemudian 2019 kemarin, 2020 kemarin ya. Selain menjadi dosen juga berada di aktivitas itu, dan kemarin juga membantu beberapa usaha ya. Kebetulan saya sempat pernah ditunjuk menjadi divisi khusus di bidang di salah satu komunitas bisnis itu di namanya debt free center. Orang-orang Apa punya itu, Pak? hutang. Oh, debt collector. Bukan, Loh. debt free center. Pebisnis itu tidak melulu tentang hal yang baik ya. Jadi kalau Anda memang mau jadi, karena sekarang arah semuanya itu ke bisnis kan, Ya, wirausaha dan lain sebagainya, apalagi dengan media sosial ya, TikTok dan lain sebagainya. Banyak sekarang itu orang mau berbisnis tapi tidak punya ilmunya. Ya, kami kemarin itu saya mendampingi selama pandemi ini, saya dan teman-teman itu mendampingi salah seseorang yang punya hutang gara-gara bisnisnya 600 juta dari 30-an list dia hutang ke orang, sampai kemudian hari ini jadi tiga hutangnya hanya tinggal 20 juta. Sempat jual ginjal juga dan lain sebagainya. Nah, itu kita bantu. Ya, artinya begini, kita mau jadi apapun itu tergantung kita hari ini. Iya, kita kalau memang mau jadi seorang guru, ya benar-benar niatkan menjadi seorang guru hari ini. Ya, niatkan menjadi seorang guru. Kalau memang mau jadi seorang pebisnis, ya niatkan hari ini jadi seorang pebisnis, pelajari ilmunya, gitu ya. Karena hari ini kita berada di PGSD, tentu ilmunya adalah ilmu tentang guru. Kalau mau belajar tentang skill-skill yang lain, ya di luar itu. Ya, belajar di luar itu, melalui komunitas, belajar dan lain sebagainya. Tapi saya selalu mengatakan bahwa belajarlah dari prinsip. Belajar itu selalu saya katakan belajar dari prinsip. Karena di dunia keilmuan kita itu ada namanya design of principle thinking.
Apa itu Pak? Ada Bisa principle dijelaskan? thinking itu adalah, jadi kalau kita berbicara tentang ilmu, ilmu contoh, ada kalau di PGSD mungkin ada model ya, model pembelajaran ini gitu ya, model pembelajaran TGT, model pembelajaran ini kira-kira dari mana nih munculnya model ini? Dicari. Oh, ternyata dari teori ini. Teori ini itu teori utama atau teori yang kemudian berkembang dari teori yang lain. Kita cari lagi akarnya. Jadi kita melihat sesuatu itu dari akarnya. Sehingga ketika kita melihat dari akarnya gitu ya. Kita melihat dari akarnya, kita akan tahu seperti apapun berubah teknisnya, itu akan tahu gitu ya. Kalau kita seperti sekarang kita berbicara tentang media Media sosial ya. sosial, ya. Media sosial itu sejak dulu ya gitu-gitu aja sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita bagaimana mendatangkan orang, bagaimana menaikkan follower, bagaimana kemudian kita jualan di media sosial ya. Kita menjadikan brand kita itu terkenal, entah itu dunia pendidikan atau bukan, PGSD dan lain sebagainya. Intinya sama. Intinya sama. Apa intinya? Ya, kita berbicara tentang bagaimana mendatangkan orang untuk melihat ya di sosial media itu. Kemudian setelah dia melihat, dia tertarik. Kemudian setelah dia tertarik, dia melakukan aksi. Aksi itu kemudian dia terlibat aktif di dalam sosial media kita, entah komen, kalau jualan ya kemudian dia beli produk kita dan lain sebagainya. Kan pada intinya sama. Pada intinya sama. Mau media sosial itu kemudian video, sekarang ada Reel, ada TikTok ya. Yang lagi rame sekarang TikTok kan ya. Sampai kemudian Instagram membuat namanya Reel untuk menyaingi itu kan begitu ya. Dan banyak lagi lah ya tentang, pada intinya sama kalau kita berbicara tentang prinsip itu ya. Kalau di dunia marketing, di dunia bisnis ya mungkin nanti akan disampaikan oleh pembicara selanjutnya, itu ada namanya funneling gitu ya. Ada funneling. Tapi pada intinya sebenarnya ada satu akar di dalam funneling itu yang lebih akar gitu ya, yang lebih basis. Apa? Ketika kita berbicara tentang target market. Ya, kita berbicara pendidikan pun kita harus berbicara target market. Makanya saya selalu mengatakan gimana caranya PGSD itu banyak yang minat, rame masuk PGSD. Kita harus punya data. Based on data gitu ya. Data orang-orang yang masuk PGSD itu dari daerah mana aja. Ya, dari Kalimantan, di Jawa Timur daerah mana saja. Maka disitulah kemudian seharusnya kita mempromosikan PGSD agar lebih banyak lagi. Jangan cari tempat yang kemudian itu tidak pernah ada orang yang daftar PGSD. Atau sedikit sekali. Kenapa? Karena saya yakin di daerah itu cara berpikirnya berbeda mungkin. Tidak jadi guru, mungkin jadi ini kan gitu kan. Nah, itu kita berbicara tentang based on data. Makanya sekarang skill data analisis, kemudian data science itu menjadi skill paling penting hari ini, bahkan dengan gaji ratusan juta ya. Itu ya. Bapak tadi kan sempat menyinggung tentang bisnis waktu perkuliahan. Nah, Nah, itu bisa diceritakan awal mulanya seperti apa, Pak? Kok bisa terjun gitu loh? saya kok bisa ngomong bisnis ya. Nah, Ya, saya tuh dulu, jadi kan gini, kalau kita berbicara bisnis itu kan ada dua yang harus kita pahami, ada dagang, ada bisnis. nah itu bedanya gimana sih, Pak? Beda, ya, Kan sama-sama untuk menghasilkan uang. beda. Dagang itu menjualnya adalah menjual produk. Kalau Anda masih berjualan produk, itu adalah dagang. Tapi kalau bisnis, itu tidak lagi menjual produk. Tapi yang dijual adalah value. Value. Ya. Anda membeli produk namanya Hermes. Ya, tahu Hermes kan? Hermes Oh, tulisannya ya. Hermes. Kan bacanya Hermes kan? Ya, ya. Ya, Louis Vuitton. Ya. Itu kira-kira melihat beli produknya atau beli brandnya? Beli brand. Beli brand kan? Padahal kalau kita mau cari produk seperti itu dengan kualitas seperti itu mungkin bisa. Kita datang ke pengrajin minta dengan kualitas seperti itu bisa mereka buat. Tapi kita berbicara tentang value itu. Value itu yang kemudian tidak bisa kita dapatkan. Nanti itu akan. Makanya saya selalu katakan hari ini kan banyak ya. Kita berbicara tentang startup di Indonesia itu, banyak startup itu bermunculan di Indonesia dan 90% lebih itu gagal semua.
Nah, itu kenapa Pak bisa gagal? Padahal itu mulai merintis dari awal. Banyak kegagalan gitu loh. Kegagalannya apa? Karena mereka itu terlalu cepat. Bahkan kalau kita berbicara hari ini ya, hari ini ada namanya bank baru itu digital itu ada namanya Jago, ada namanya Neobank. Ya. Neobank itu 10 kali lipat lebih banyak nasabahnya. Tapi kenapa rugi? Sedangkan Jago itu untung. Kenapa? Kan begitu. Itu ada berbicara tentang cara bermain. Saya jujur, saya berbisnis itu sejak kuliah, berdagang, kemudian berbisnis. Saya baru sadar tentang dunia bisnis itu ketika saya bertemu dengan seseorang yang sampai hari ini saya katakan beliau adalah guru saya dan satu-satunya ilmu yang saya ambil dari beliau. Karena beliau ini kalau dengan Robert T. Kiyosaki itu ya sama gitu ya. Robert T. Kiyosaki itu punya guru namanya Kate Cunningham. Kate Cunningham ini salah satu orang yang luar biasa yang kemudian melahirkan banyak orang, termasuk salah satunya Robert T. Kiyosaki. Guru saya ini adalah murid langsung dari Kate Cunningham. Saya belajar dari beliau. Bahkan Robert T. Kiyosaki hari ini sudah meredup ya. Tidak lagi kemudian didengar di dunia bisnis, bahkan hilang gitu ya. Akhirnya saya belajar dari beliau, merubah banyak bisnis ya. Bahkan kalau kita pernah dengar salah satu makanan Timur Tengah di Indonesia yang ada Turki-Turkinya ya, titik Turki gitu ya, itu sempat kemudian minus berapa itu dibantu oleh salah satu guru saya itu dalam 2 minggu selesai masalahnya, itu surplus berapa ratus juta. Kita lihat cara bermainnya saja. Banyak startup itu dia terlalu cepat ya, terlalu cepat, tidak bertahap, karena bisnis itu ada tahapan-tahapannya yang tidak bisa kemudian diloncati. Ada ilmunya ternyata. Ya, itu yang perlu kita pahami. Ini Pak, ada salah satu pertanyaan dari viewers. Nah, izin bertanya. Bagaimana solusi bagi para orang tua dan guru jika seorang anak sudah kecanduan terhadap media sosial yang menuju ke arah hal negatif? Kan banyak sekarang tersebar konten-konten yang benar. Pertama ya, hindarkan dari gadget. Lebih baik kita melihat anak kita nangis daripada kita nanti yang nangis. Ya. Itu tego gitu ya. Kita ngomong tego kan gitu kalau orang Jawa itu namanya tego. Ya harus tega memang. Itu pertama. Yang kedua, ya kita memberikan solusi, jangan hanya kemudian mengambil gadget. Tapi memberikan solusi. Solusinya apa? Berikan dia kegiatan lain yang menyibukkan dia. Sekarang banyak kegiatan-kegiatan itu di luar. Ya, tidak hanya ngelesi gitu, tidak hanya dia les bahasa Inggris, enggak. Ya ada komunitas ini, komunitas itu dan lain sebagainya banyak kan. Mungkin kita lihat, oh ternyata anak ini suka dengan dunia musik, ya mungkin kita taruh kepada skill musik gimana. Kalau kemudian dia senang bersosial bersama teman-teman, kita ikutkan aktivitas mungkin seperti pramuka atau kemudian kegiatan-kegiatan sosial lainnya, nggak apa-apa gitu. Ya nggak apa-apa ya. Jadi itu saran saya. Jadi pertama, tega untuk kemudian membatasi dia dengan gadget. Saya begitu. Anak saya dulu umur 3 bulan ya, 3 bulan itu sudah masuk daycare. Istri saya dosen kan gitu ya, mau tidak mau harus taruh anak di daycare. Sampai kemudian 2020 istri saya memutuskan untuk resign dari dosen untuk membersamai anak ya. Jadi anak saya itu sejak itu ada kecanduan. Tapi saya harus tega. Saya melihat anak saya nangis ya, namanya orang anak kecanduan itu kan nangis sampai jingkrak-jingkrak dan lain sebagainya ya, gulung-gulung. Ya kita harus tega, kasihan. Ya, kita kadang kasihan akhirnya tidak selesai. Tapi itu kemudian ketika kita kasihan, ya sehari, 2 hari, sampai 1 minggu. Ya, 1 minggu. Tidak ada gadget, tidak ada TV, tidak ada masalah. Kan begitu kan? Tidak ada masalah. Anak saya bukan kemudian hari ini tidak nonton YouTube, ya nonton YouTube, seneng lah namanya anak nonton YouTube. Tapi kita batasi. Cuma anak saya ketika saya minta, nak matikan YouTube-nya, sudah matikan. jadi faktor Main yang lain, pembiasaan gitu ya Pak. pembiasaan.
Bahkan kalau mungkin mahasiswa di sini mau ke rumah saya, lihat aja ke rumah saya. Ada banyak mainan di situ, ada banyak buku di situ. Ya, buat anak. Ya, mainan itu bukan mainan yang jadi. Robot-robotan langsung jadi enggak. Kita Itu main ada gimana Pak Lego, mainnya? Bikin sendiri. ada Tangram. Ya, artinya apa? Memacu anak untuk berkreativitas. Kalau hanya mainan robot, itu sudah robot itu. Nah, kalau kemudian mainan itu berupa hal-hal seperti Lego dan lain sebagainya, dia ingin robot, dia harus membuat kreativitas. Ingat, ya, untuk anak kecil di bawah 7 tahun, permainan terbaik adalah orang tuanya. Permainan terbaik adalah orang tuanya. Contohnya seperti apa? Ada karpet di rumah, ya. Nah, kita main mobil-mobilan yuk. Bagaimana caranya? Kan gitu. Kita tidak punya mobil. Karpet ini jadikan mobil. Mungkin dilipat apa kan gitu kan. Nah, itu nimbulkan kreativitas. Atau kemudian kita merangkak, kemudian anak ditaruh di sini dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau kita berbicara bisnis, saya ngomong tentang bisnisnya. Bahwa ada language bisnis yang selalu saya katakan. Bahasa bisnis yang selalu saya katakan. Ya. Pribadi kita, keluarga kita, bisnis kita, ya, dan bangsa dan negara itu dalam satu tarikan nafas. Bisnis bermasalah itu bukan karena bisnisnya kadang, tapi karena keluarganya bermasalah. Ya, bayangkan ada kita sebagai anak contohnya, kan ini belum nikah kan ya, Belum. sebagai anak kemudian sering dimarahi oleh oleh orang tuanya. Kita punya bisnis, terganggu enggak jiwa kita? Tenang enggak kita memutuskan hal-hal yang berhubungan dengan bisnis? Pribadi kita harus benar dulu. Karakter kita sebagai seorang pebisnis itu harus benar dulu. Keluarga kita juga harus benar dulu. Apalagi kalau kita berbicara istri, itu doa istri itu mustajab. Kalau istri itu sakit hati, jangan harap bisnisnya itu kemudian berkembang. Karena saya sudah merasakan itu. Saya selalu datang kepada istri, kamu ada masalah apa dengan saya? Ternyata kadang ngomong, saya pernah dapat omongan seperti itu dan terima. Oh, jangan-jangan bisnis saya karena ini. Saya benerin, saya minta maaf dan lain sebagainya. Tiba-tiba melejit. Saya 2020 sampai 2022 kemarin buat satu usaha bisnis, ya, yang semua profitnya itu, keuntungannya itu saya berikan kepada semua karyawan saya. Bisnis apa itu Pak? Ya, dan selama 2020 sampai 2022 itu kita omset hampir 3M. Ya, itu semua saya berikan. Saya hanya minta tolong selesaikan masalah saya, karena saya ada problem kemarin itu di bisnis saya yang sebelumnya. Ada salah satu tim saya bawa uang dan lain sebagainya. Saya minta itu tolong diselesaikan. Saya tidak minta apa-apa, buat kamu aja, saya gitu. Ya. Saya tutup bulan November kemarin. Ternyata setelah saya tutup, tiba-tiba telepon itu banyak yang masuk. Banyak yang masuk. Padahal website saya tutup dan lain sebagainya. Ini dari mana? Itu hal yang di luar. Makanya kalau kita berbicara, kita sebagai seorang muslim hari ini, apalagi kita bulan puasa, bulan yang berkah hari ini, kita harus pahami bahwa rezeki itu di dalam Al-Quran itu sebagai min haitsu la yahtasib. Apa itu? Dari arah yang tidak disangka-sangka. Tidak bisa kemudian kita logikakan. Tidak bisa. Dan itu terbukti. Semakin kita melogikakan rezeki kita, maka semakin kita itu bingung dan rezeki kita itu terhambat. Itu yang saya katakan, ya. Ini Pak, ada pertanyaan terakhir. Izin tanya ya, temuan Chatwiz tahun 2020, 47% anak-anak usia 5-10 tahun sudah memiliki ponsel. Sebagai orang tua yang cerdas, jikalau tidak bisa membatasi anak bermain gadget, karena faktor pekerjaan, ide apa nih yang bisa diajarkan ke anak agar bisa belajar kreatif serta inovatif lewat gadget atau komputer? Apalagi kalau awal-awal gitu anak masih suka gak konsisten belajarnya. Dan kalau gak dapat penghargaan, anak kecil itu juga gak semangat ngelanjutinnya gitu.
Terima kasih. Saya katakan begini, ya kalau kita ngomong pekerjaan itu carilah pekerjaan yang cerdas. Ya, kita sebagai orang tua tuh pekerjaan itu harus itu, gitu ya. Kalau memang kemudian itu mengganggu eh, mental anak kita, mending kita cari pekerjaan yang tidak mengganggu mental anak kita. Ya, apalagi mohon maaf sebagai seorang ibu, ya. Karena kewajiban bekerja itu hanya sebagai kepada laki-laki. Tapi bukan berarti seorang wanita itu tidak boleh bekerja, boleh, bisa di rumah. Ya, banyak aktivitas di rumah itu yang bisa kita lakukan, usaha, jualan dan lain sebagainya, kan begitu kan. Nah, itu kita harus cari pekerjaan yang cerdas, ya. Itu guru saya yang ngomong, almarhum guru saya, Bapak Hari Santosa, pencetus dari Fitrah Based Education, yang pada waktu pandemi kemarin beliau mendapat ujian terkena penyakit itu sampai akhirnya meninggal. Jadi carilah pekerjaan yang cerdas gitu ya, bahasa beliau itu cerdas gitu. Karena pekerjaan itu udah harus kemudian di kantor hari ini, work from home kan bisa kan ya. Tapi kemudian tidak mengganggu aktivitas anak, kita bisa mendampingi. Itu yang pertama. Ya, kalau kemudian hari ini masih belum bisa seperti itu, terpaksa seperti itu, ya harus direncanakan. Masa kita mau mengorbankan anak kita demi sebuah uang kan gitu ya. Anak ini investasi luar biasa bagi kita. Bahkan amanah anak ini amanah yang luar biasa yang akan kita dapatkan. Kalau anak kita menjadi anak yang soleh, baik, doanya itu akan kembali kepada kita ketika kita meninggal. Ya, itu harus dipahami terlebih dahulu. Itu yang harus. Kalau tidak bisa dan ya harus direncanakan. Yang kedua, ya batasi gadgetnya, batasi. Tidak ada cara lain, batasi. Ya, kalau kita ngomong seperti gini, gimana caranya saya sholat tahajud, Pak? Caranya, ya bangun. Nah, gimana lagi? Ya kalau udah bangun, kapan mau sholat tahajud? Kan gitu kan ya? Ya harus diatur. Kalau kemudian alarmnya ada di samping telinga kita, ya kita taruh aja lah alarm itu 5 meter dari kita. Gitu loh, taruh sampai ketika kita bangun itu kita berdiri ngambil itu. Setidaknya dengan berdiri itu kemudian kita bisa ke kamar mandi dan lain sebagainya. Ya memang harus dipaksakan. Ya, harus dipaksakan. Yang ketiga, dengan kegiatan itu tadi itu. Mengarahkan kegiatan yang baik, lingkungan yang baik. Ya. Oke teman-teman, itu tadi jawaban-jawaban atas pertanyaan kalian. Semoga bisa menjawab pertanyaan kalian dengan topik yang pada pagi hari ini. Nah, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara podcast Medpa dengan tema Dampak Media Sosial bagi Pendidikan. Nah, dari pertemuan kali ini bersama Pak Bahrul, kita semua dapat memahami bahwa dalam bermedia sosial itu tidak bisa sembarangan. Gunakanlah media sosial dengan bijak dan harus berhati-hati dalam setiap ketikan. Saya, Cindana Dewi Kusuma selaku moderator dan Pak Bahrul selaku narasumber izin undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di acara podcast HMJ Paksi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Master of Ceremony. Terima kasih saya sampaikan. Itulah tadi podcast Medpa dan diskusi yang luar biasa sehingga kita bisa mendapatkan banyak ilmu terkait dampak media sosial bagi pendidikan. Terima kasih kepada Bapak Bahrul Ulum MPD. Selanjutnya memasuki sesi penyerahan sertifikat oleh moderator. Terima kasih, Pak.
acara selanjutnya yakni talk show Odading dan tanya jawab oleh narasumber yang kedua yakni Ibu Arifah Alfiana Nur yang akan dipandu oleh saudari Ana Nur Salsabila. Kepada Ibu Arifah Alfiana Nur dan Ana Nur Salsabila dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Ana Nur Salsabila selaku moderator dalam acara Talk Show Odading dengan tema Take Your Action to Start and Grow a Small Business in Era Technology. Selama beberapa menit ke depan, saya akan memandu acara ini yang disiarkan langsung secara live di Instagram PGSD-UMM. Baik, teman-teman, hari ini kita kedatangan narasumber spesial nih. Ada yang tahu nggak kira-kira siapa narasumbernya? Nah, beliau ini merupakan owner dari produk hijab, yakni Arfa Scarf dan Arfo for Kids. Nah, siapa lagi kalau bukan Mbak Arifah Alfiana Nur. Nah, tepuk tangan semua. Sebelum kita masuk ke sesi diskusi, kita langsung sapa saja ya narasumber kita ini. Hai Kak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Tadi gimana perjalanannya ke sini? Ada macet-macetnya enggak? Alhamdulillah enggak, soalnya tinggalnya berdekatan sama lokasi sini. Oh, kesininya sendiri apa didampingi orang tua? Sama teman sih. Oh, sama teman. Baik, ini kalau boleh tahu nih, sekarang nih kesibukannya apa ya selain menjadi owner salah satu all shop hijab? Baik, kesibukan saya selain berjualan jadi owner itu mahasiswa. Saya juga mahasiswa semester 6. Jadi sama seperti kalian-kalian Oh, ini iya, anggota iya. HMJ gitu. Kalau boleh tahu kuliahnya di mana, Mbak? Dan Eh, semester berapa? Ya, saya kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta semester 6 sekarang. Oh ya, ini kalau boleh dijelaskan ini 1 tahun lebih tua ya dibanding saya. Kemudian Mbak Arifah ini di UIN ambil jurusan apa kalau boleh tahu? Kalau saya kuliahnya jurusan psikologi. Ya. Nah, berarti kalau misalnya semester 6 udah mulai prepare nih untuk judul-judul skripsi atau kegiatan semester akhir lainnya gitu, Mbak. Betul sekali. Sekarang lagi disibukkan sama KKN dan lain-lainnya. Oh iya iya. Mbak Arifah ini kan bisa dibilang sebagai apa ya, pengusaha lah, amin, pengusaha. Nah itu gimana ya caranya mengingat Mbak Arifah sendiri tuh masih mahasiswa tapi juga berkecimpung lah di dunia wirausaha ini sebagai owner. Itu gimana Mbak cara membagi waktu antara kuliah dan jualannya itu? Baik, kalau masalah waktu, itu kan kalian sendiri ada kayak jadwal kuliah itu kan nggak bisa kayak sekolah dulu dari jam 7 sampai jam 12 atau jam 7 sampai jam 1. Jadi kuliah itu kan banyak kayak jam 7 kuliah, nanti ada kosong, Iya. mulai lagi gitu kan. Dulu itu kalau ada waktu kosong-kosong itu, saya kan jualannya dari media sosial. Iya. Jadi saat ada waktu kosong, saya manfaatkan untuk mengisi kayak mendekatkan jualan saya itu dengan customer. Karena nggak bisa dipungkiri kan orang itu mau membeli produk kita karena mereka ada kebutuhan atau membutuhkan value dari produk kita. Iya, iya benar. Gitu. Jadi saya itu kalau mengatur media sosial itu kayak di siang hari gitu. Nah, kalau pengiriman kan ngirimnya pakai paket gitu kan. Itu di malam hari kalau udah kosong semuanya. Jadi aku usahain maksimalin kuliahku dulu atau ada organisasi itu aku maksimalin dulu. Sisanya untuk mengurus bisnis. Oh, Mbak juga terlibat di acara himpunan-himpunan juga terlibat. Iya. Oh, ini berarti jadwalnya Mbak Arifah ini sangat padat juga ya, teman-teman ya. Kalau dilihat dari ceritanya itu tadi. Nah,
Terus usahanya ini bisa dicek di mana ya Mbak ya? Kalau teman-teman ini ingin yang kepo-kepo nih tentang usahanya itu dicek di mana Mbak? Bisa dikasih tahu? Kalau usahanya bisa ada di Instagram, TikTok, dan Shopee, Tokopedia gitu. Tapi emang semua informasi itu aku pusatin di Instagram biar jadi satu, sama di TikTok. Jadi di Instagram sama TikTok itu kan nanti yang menyambungkan kita ke beberapa marketplace itu biar orang bisa membeli. Gitu kan. Ya, untuk namanya sendiri mungkin sama sekalian itu? Oh, namanya semuanya sama, aku samain biar kayak pembeli itu lebih mudah lah untuk mencari. Itu Arfa Scarf, dan yang ada baru beberapa bulan ini aku jalani jualan baju anak itu, aku gabungin sekalian tuh marketplace-nya, cuman Instagramnya beda. Soalnya orang itu kan kalau mau membeli itu kan harus lihat dulu kan produk kita. Iya. Harus lihat katalog, harga, dan lain-lain. Jadi itu aku pisahin biar kayak ada kategori tersendiri. Iya, Biar benar. gak bingung, biar gak nyampur. Nah, untuk latar belakang dari nama itu sendiri berawalnya itu dari mana? Dari Arfa Scarf itu diambil dari apa, dan Arfa for Kids itu diambil dari mana? Dan Arfa for Kids ini dikhususkan untuk anak yang berusia berapa kira-kira Mbak? Kalau boleh dibagi. Baik. Kalau nama Arfa sendiri, nama aku pribadi kan Arifat gitu ya. Oh iya. Jadi aku tuh dari awal emang dilemanya orang-orang itu kan kebanyakan kalau mau memulai suatu usaha itu bingung usahanya dinamain apa gitu kan. Iya benar. Nah, kayak aku tuh mengalami dilema serupa gitu. Jadi ya aku ambil jalan keluarnya dari nama aku aja gitu. Oh, biar juga apa ya, nge-branding kalau oh ini loh jualannya Mbak Arifah gitu. Iya, betul. Oh iya. Dari situ juga ya cara nge-branding produknya. Nah, untuk teman-teman sekalian yang berminat untuk order bisa langsung dicek ya di Instagramnya, sudah tersedia laman Instagramnya untuk Mbak Arifah ini. Jadi teman-teman, kita langsung ke sesi diskusi saja ya, untuk mengenal sejauh apa sih online shop Arfa Scarf ini. Sudah siap ya Mbak Arifah? Nah langsung aja Mbak ya. Ini gimana nih mulanya ada Arfa Scarf ini, kepikirannya tuh dari mana? Ide-idenya dari mana? Oke, kalau dari segi ide, emang kan dulu sebagai mahasiswa, itu aku mulainya kalau nggak salah kurang lebih itu semester 3. Jadi itu ada awal pandemi. Jadi awal pandemi itu kan emang kita setiap hari buka HP, buka laptop gitu kan. Nah, secara tidak langsung dulu acara apapun itu kan dilakukan di media sosial. Iya. Nah, itu tuh aku kayak melihat peluang kalau bisa nih aku kayaknya kuliah online sambil jualan online juga gitu kan. Jadi insya Allah masih ada waktu karena dulu kan kebanyakan di kos, di rumah gitu kan. Jadi nggak seberapa kesana kemari gitu. Nah, itu berawal dari situ, dan pun ya kita berbisnis pun memikirkan profit gitu kan. Iya benar. Sekiranya nanti aku berbisnis bisa nih buat tambahan uang jajan atau pengen apa gitu kan. Tapi aku nggak fokus tujuan awal dulu, pokoknya aku mulai dulu. Iya, yang bener, yang sebenarnya yang dibutuhin untuk memulai usaha kan cuma actionnya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian itu hanya apa ya, kayak membayangkan saja tuh kan juga gimana, nggak bisa berdiri dan nggak bisa berjalan ini usaha kalian ini. Gitu pun yang dilakukan oleh Mbak Arifah ini untuk apa ya, di sela-sela kuliah online-nya itu dimanfaatin untuk kegiatan-kegiatan yang bisa menghasilkan gitu, untuk seperti yang Mbak Arifah tadi bilang, untuk biaya hidupnya sendiri, terus untuk kebutuhan Mbak Arifah lainnya, mungkin juga bisa menopang nih sedikit-sedikit kebutuhan yang ada di rumah mungkin ya teman-teman. Untuk awalnya itu untuk memulai usaha ini dengan modal berapa Mbak ya kira-kira? Kalau boleh tahu nih. Oke, kalau dari segi modal sih memang dulu belum ada gitu. Oh iya. Jadi aku ambil modalnya ini dari uang tabungan aku, jajan-jajan itu, uang bulanan.
itu baru terkumpul 200.000. Aku beraniin buat beli nyiapin produk jualan aku. Itu pun baru satu jenis gitu. Jadi Maksudnya satu jenis ini hijab itu apa bagaimana? iya, hijab itu aja dan kayak cuman pasmina gitu. Hijab kan ada banyak tuh, Iya, ada iya, hijab iya. instan gitu. Jadi cuman satu jenis aja gitu. Berarti pengalokasian dana yang dari hasil 200.000 Mbak ini cuma dihasilkan dan difokuskan untuk ke hijab aja berarti Mbak ya? Betul, Apa ada alokasi dana yang lain mungkin? betul. Kalau aku pribadi gini, uang usaha ya uang usaha, uang pribadi ya uang pribadi. Nanti hasil usaha baru bisa dimasukin ke pribadi. Nah, itu tadi kenapa di podcast pertama tadi kayak usaha itu kayak ada resikonya kan, Iya. utang dan lain-lain. Makanya yang aku terapkan itu jangan sampai lebih tinggi pasak daripada tiang. Jadi sesuai kemampuan kita aja, modalnya segitu kita manfaatin. Kalau ada kesalahan pun kita bisa evaluasi gitu kan. Iya benar. Jadi bagaimana mungkin kita kalau ada kerugian itu cepat-cepat menutupi kerugian itu gitu. Misalnya kerugian itu disebabkan oleh kayak biaya marketing. Jadi biaya marketing itu dari awal nggak bisa langsung banyak gitu kan. Iya. Kita bisa mencobanya dari sedikit, lalu kalau ada keberhasilan kita bisa lanjutkan. Nah, kalau ada kegagalan, kita kan kayak bisa evaluasi lagi, ini apa yang salah gitu kan. Oh iya benar. Untuk proses pengerjaan nih Mbak, di rumah itu ada apa disediain tempat untuk berfokus online shop Arfa Scarf ini apa Mbak yang terjun langsung untuk menangani bisnis-bisnis Mbak ini? Kalau ini sih biasanya kan ada produksi, Iya. packing, admin seperti itu. Nah, untuk admin aku sendiri, packing itu biasanya ada aku dan teman aku. Nah, kalau produksi itu memang aku kan nggak punya kemampuan tuh sama perkainan, Iya. perjahitan gitu. Jadi aku tuh dari awal tuh sebenarnya agak minder. Soalnya aku tuh nggak tahu jenis kain, jenis benang dan lain-lain, cara jahit gitu kan. Nah, kita kan bisa memanfaatkan orang lain yang mempunyai skill itu gitu. Berarti dari orang lain gitu Mbak ya? Iya. Baru kalau misalnya barangnya sudah jadi bisa dikasihkan ke Mbak Arifanya langsung. Betul. Gitu. Oh iya. Lah untuk eh penjualannya itu apakah ada kesulitan kah? Dan kesulitan apa dan kemudahan apa yang didapat dari Mbak Arifa berjualan online shop dan apa ya kalau bisa dibilang itu mempercayakan online shop ini ke media sosial gitu gampangannya. Benar. Kalau penjualannya sih aku memang di awal dulu itu kan masih ada kayak istilah COD gitu kan. Iya, benar. Nah, untuk sekarang itu dulu dari awal itu 3 bulan pertama itu aku udah menutup COD itu karena aku nggak bisa ngatasin gitu. Nggak bisa ada waktu apa gitu. Ini Nah, terlalu banyak orderan apa bagaimana itu, Mbak? kalau di awal terlalu banyak orderan iya, terus aku takutnya nggak bisa menuruti janji dengan mereka kan lokasinya harus ke sini ke Oh sana. iya benar. Itu membutuhkan tenaga banget. Nah, untuk pembeli emang itu kesulitannya para wirausaha kan, maksudnya yang punya usaha itu selalu kesulitan gimana sih caranya dapat pembeli gitu kan. Nah, yang aku lakukan dulu itu pertama dari temen. Temen itu kan biasanya beli di kita. Nah, tapi kan nggak bisa kan secara terus-menerus temen itu beli di kita. Iya, Gitu. benar. Jadi aku cari jangkauan lain yang lebih luas. Nah, itu dulu kebetulan belum ada TikTok, belum ada Reel gitu kan di awal. Jadi aku coba kayak Instagram Ads gitu, yang bersponsor. Iya, tahu. Nah, dari situ aku kayak alhamdulillah nih dapat orderan bahkan dari uang 15.000 untuk Instagram Ads itu pun sampai dapat customer dari luar negeri, dari Singapura dan dari Taiwan. Berarti sudah bisa dibilang meskipun masih merintis, berarti jangkauannya dan nge-brandingnya ini berhasil dong. Bisa dikatakan berhasil dong Mbak Arifa ini nge-branding produknya Mbak Arifa ini. Nah itu skill, maksudnya caranya, maksudnya yang diandalkan dari produknya Mbak Arifa ini apa? Brandingnya itu apa?
Oh, dan kalau sasaran produknya mungkin. ya kalau aku emang branding orang-orang itu kan beda-beda. Ada yang Iya. dengan value. Kalau dengan value itu kan bahannya harus bagus, packingnya harus bagus, jahitannya harus rapi begitu kan. Nah, itu yang aku andalkan sih. Soalnya dari awal itu memang mereka suka belanja di aku itu dari itu. Kalau packingannya bagus itu kan buat gift buat orang lain, terus buat ngasih ke orang lain, itu Iya. kan nggak nggak malu gitu kan. Iya. Maksudnya nggak usah packing ulang lagi dan lain-lain. Nah, itu yang aku terapkan sih. Sama memang pembelian ulang pelanggan itu penting banget. Jadi kita benar-benar harus menjaga kepercayaan Orang, pelanggan. iya, gitu. kepercayaan. Oh, iya teman-teman. Kalau misalnya ada kendala-kendala nih Mbak di tengah jalan, kan ini kan hitungannya kan Mbak Arifah ini sudah merintis dan sudah berjalan nih. Iya. Nah, pasti dong di sela-sela orang berwirausaha itu kan pasti ada apa ya, kerikil-kerikil yang menjadi hambatan. Nah, itu gimana tuh Mbak Arifah menangani atau apa ya, menghandle kayak hal-hal kayak itu gimana Mbak? Kalau kendala sih dari aku ada 2 Apa? selama ini. Jadi itu ada kendala produksi. Jadi kalau kadang ada orderan tiba-tiba di skala besar. Aku mau order nih 2000 pieces gitu. Sedangkan kayak online shop aku itu kan belum siap segitu, tapi orangnya itu maunya order di aku gitu. Soalnya orangnya itu buat dijual lagi gitu. Nah, untuk mengatasi itu, aku cari penjahit lagi tuh. Misal biasanya aku ada penjahit 2. Nah, itu aku percayakan ke 5 orang atau berapa. Tapi itu bukan sistem karyawan, tapi sistem satuan. Misal nanti orang itu berhasil menjahit segini, nanti bakal ada upah segini gitu. Jadi bukan kontrak. Nah, kendala yang kedua itu kayak pengelolaan media sosialnya sih. Instagram sempat error. Habis itu Shopee-ku yang lama itu alhamdulillah udah ribuan terjual kan. Udah banyak bintangnya, udah banyak penilaiannya, kayak orang-orang itu kayak udah kasih bintang 5 gitu lah istilahnya. Nah, itu udah banyak sekali, udah dapat kategori star juga. Itu tiba-tiba diblokir sama Shopee gara-gara suatu hal gitu. Oh, iya itu juga apa ya, rintangan orang Iya. menuju sukses itu emang banyak rintangannya Mbak ya. Nggak hanya dari berwirausaha saja teman-teman, mungkin dari pekerjaan-pekerjaan lain pun pasti menemui apa ya, titik celah terburuk kah, entah itu ada apakah, itu harus juga kita sebagai wirausahaan pun harus apa ya, segera berbenah gitu agar gimana nih usahaku ini biar tetap jalan meskipun kondisinya nggak terus mendukung gitu. Betul. Nah, harapan Mbak Arifah ini apakah ingin menjadikan Arfas Craft ini lebih besar? Apakah ingin menjadikan Arfas Craft ini sebagai sampingan bekerja atau bagaimana? Kan mengingat sekarang sudah perubahan zaman ini cepat sekali ya teman-teman ya. Memungkinkan kita tidak hanya bekerja dari satu bidang saja atau satu pekerjaan pokok saja, bisa itu usaha sampingan kah, bisa dijadikan sebagai apakah, itu bisa juga kan. Itu bagaimana kira-kira Mbak Arifah dengan statement saya barusan? Betul sekali. Kalau usaha besar itu kan memang impian setiap wirausaha gitu Iya. kan. Nah, di samping usaha yang besar itu tadi, nggak bisa dipungkiri pun aku ada cita-cita sih untuk bekerja gitu. Jadi nggak ada salahnya misal jadi guru SD gitu, tapi punya wirausaha seperti dosen tadi yang Iya. di podcast awal. Jadi emang ya benar kata Salsa tadi, nggak bisa dipungkiri kita memang bisa aja gitu menekuni 2 pekerjaan sekalipun, asalkan nggak saling mengganggu dan nggak saling, ya itu tadi, nggak saling mengganggu. Iya, soalnya kan kebanyakan di kita kan juga, saya mungkin dan Mbak Arifah juga sudah menemui ya beberapa orang itu tidak bergantung ke pekerjaan pokoknya, malah pekerjaan sampingkan yang lebih di apa ya, di gencar-gencar promosi, terus melakukan apa ya, perkembangan, kemajuan gitu kan, banyak tuh yang seperti itu. Nah, berarti Mbak Arifah juga apa ya, berkeinginan seperti itu.
Iya betul, karena emang nggak ada salahnya kan kalau kita ada pekerjaan dan sambil berwirausaha. Karena pun kayak kita sekarang kalau mau memulai usaha di saat jadi mahasiswa, kita itu sebenarnya udah simulasi gitu. Kita jadi mahasiswa kan kesibukannya hampir sama kalau kita besok jadi guru gitu. Iya, iya, Nah, iya. kalau kita sekarang bisa berwirausaha dari jadi mahasiswa, kan bisa jadi aja besok misal jadi guru terus punya usaha juga gitu. Dari pengalaman dan pemaparan Mbak Arifah ini, eh, apa sih Mbak yang mungkin bisa merubah? Ada nggak sisi yang Mbak ini berubah dari Mbak memulai usaha ini? Kalau sisi perubahan sih banyak banget Nah, kan. itu yang menarik itu. Mungkin bisa buat memotivasi pemirsa yang ada di rumah, mungkin dari sisi A, sisi B, sisi C, itu bisa dipetik mungkin dari ceritanya Mbak Arifah ini ya. Teman-teman kalau misalnya ingin mencatat poin-poin plusnya Mbak Arifah ini boleh banget ya nanti dan supaya dijadikan apa ya patokan atau batu loncatan mungkin untuk memulai usahanya itu bagaimana? Kalau sisi positifnya sih kita kan emang punya pengalaman lebih gitu. Kita pernah memulai usaha, kita pernah menjalani usaha gitu. Jadi kita udah tahu tuh gimana sih caranya, gimana alurnya gitu. Eh, Positifnya lain kan ada profit yang bisa kita manfaatkan Iya. buat diri kita sendiri. Nah, untuk sisi negatifnya sih kita emang berpikirnya harus lebih banyak lagi kan. Iya benar. Mikirin kuliah, mikirin Manajemen waktunya pun harus bener-bener proper nih Mbak. Kalau misalnya betul sekali. melenceng sedikit pun kuliahnya juga melenceng. Heeh. Kalau misalnya nggak cepet-cepet packing pun juga kan kita sebagai wirausahawan kan nggak mau mengecewakan konsumen kan ya. Iya, harus Iya. cepet-cepet gitu. Jadi itu sih. Mungkin dari mungkin Mbak Arifah ada yang mau di-share lagi mengenai kalau mau mulai usaha itu langkah awalnya tuh seperti ini loh. Mungkin ada tips dan yang bisa memotivasi lah intinya. Iya. Apa? Kalau pertama itu kan memulai usaha itu harus ada niat dan keinginan dari diri sendiri. Kalau nggak ada keinginan pun orang lain memotivasi buat mulai usaha itu kan susah kan. Nah, kedua itu ada tantangan buat orang berwirausaha di awal itu biasanya ada rasa malu, rasa minder gitu kan. Nah, itu yang harus kita buang jauh-jauh. Karena kalau kita udah menjalanin pun rasa minder itu ternyata nggak ada gitu. Kadang kan orang ada yang takut dikata-katain, jualan gini. Nanti pun kalau ada kegagalan ada yang nyinyirin gitu kan. Nah, kita fokus aja tuh sama diri kita sendiri. Kita mengambil aksi buat memulai usaha itu. Karena kalau nggak dimulai sekarang, mau kapan lagi gitu. Iya benar-benar. Kan biasanya tuh banyak ya mungkin dari mahasiswa atau pemirsa-pemirsa di luar sana itu yang masih kayak apa ya pemikirannya tuh kenapa sih kok jualan? Kenapa kok nggak cari apa gitu yang bisa apa ya meningkatkan yang bisa bikin kita bisa memenuhi kebutuhan kita gitu. Jadi berjualan atau berdagang itu nggak ada salahnya ya teman-teman. Kalau misalnya kalian ini ada modal dan ada kemauan, mulai aja aksinya. Jangan nunggu besok aku mau apa ya, besok aku mau jualan apa ya. Yang penting itu kalian suka apa, lakuin aja. Jangan nunggu aku ada modal berapa ya, aku modal berapa. Mungkin modal itu emang penting ya. Cuma kan dari dibalik modal-modal itu kan yang terpenting itu kan niat dan aksinya. Gitu ya, Mbak Arifah ya. Berhubung ini kita juga ada di podcast apa? Kita menyinggung pendidikan Mbak Arifah sedikit boleh nggak? Boleh. Nah, biar kita meskipun kita berwirausaha ya teman-teman, kita tetap harus menomorsatukan pendidikan ya. Dari pembicara yang sekarang kita ganti ke dunia pendidikan dari Mbak Arifah sendiri. Nah, boleh diceritain sedikit Mbak, sekolahnya itu dulu di mana, apa masa-masa mudahnya dulu di sekolah itu bagaimana, boleh di-share itu. Biar kita sharing-sharing dan berbincang-bincang gitu, Mbak. Sebenarnya kalau dari masa sekolah sampai sekarang jadi wirausaha itu
nggak ada kaitannya gitu. Ya. Jadi aku dulu sekolah itu lebih banyak kayak belajar, ikut-ikut lomba, ikut-ikut organisasi. Bahkan dulu pun waktu sekolah SMA itu pernah ke sini juga, pernah ke UMM gitu buat lomba. Nah, jadi tuh sebenarnya aku minim sekali dengan ilmu maupun pendidikan tentang wirausaha gitu. Jadi aku tuh kayak mulai aja dulu sambil belajar gitu kan. Kalau kita mulai tanpa belajar pun itu kayak susah gitu kan. Kita bakal stuck di situ aja usahanya. Nggak bakal bisa berkembang gitu. Nah, kalau dari sisi pendidikan itu sih. Dari sisi pendidikan. Nah, Mbak kan bisa dibilang Mbak ini anak yang apa ya, melihat perkembangan zaman ya. Dari bisnis Mbak sendiri juga sudah masuk di platform-platform online, terus juga penjualannya juga alhamdulillah sudah sampai Singapura, Taiwan, teman-teman ya, kalau bisa disimak tadi pembicaranya. Nah, itu eh, apa ya, dampak pendidikan Mbak di era yang sudah modern ini apa Mbak kira-kira? Eh, Terlepas dari Mbak berjualan ya. Kalau di dampak pendidikan sih alhamdulillah, asalkan kita ya tadi itu tadi bisa menyesuaikan dan bisa menjadalkan diri kita. Karena yang tahu diri kita kan diri kita sendiri gitu. Jadi kita sendiri yang harus atur gimana baiknya. Nanti ngurus usaha berapa jam ya, berapa menit ya. Iya, iya. Nanti sekiranya ada orderan banyak bakal diproses kapan ya gitu. Nah, jadi jangan sampai pendidikan itu mengganggu wirausaha dan jangan sampai wirausaha mengganggu pendidikan. Oh iya, iya, iya. Berarti pandai-pandainya kita sebagai generasi muda ini memilah dan memilih lah Iya. prioritas mana yang harus yang harus diutamakan dan dikesampingkan gitu teman-teman ya. Berarti dari Mbak Arifah ini perkembangan zaman ini sudah berdampak penuh banget ya Mbak di hidup Mbak, mulai dari di berwirausaha, mulai dari pendidikan Mbak itu banyak juga ya. Nah, oke teman-teman, pasti pemirsa ini sudah banyak yang terinspirasi bukan dari ceritanya Mbak Arifah ini. Nah, mulai sekarang, ayo kita sebagai generasi milenial dan generasi yang melek akan teknologi, mulai aja aksinya. Mulai dari memilah kegiatan apa yang ingin kita capai di masa depan, entah itu bisa berbisnis, entah itu merintis karir seperti Mbak Arifah ini di dunia kewirausahaan, atau bidang-bidang lainnya tuh boleh banget. Yang penting itu aksinya teman-teman ya. Jangan sampai kalian itu cuma berangan-angan. Terus layaknya sebuah rumah ya teman-teman, kalau kita tidak ada kemauan ingin membangun, pasti rumah itu tidak akan tidak akan berdiri kokoh dan bisa ditempati. Nah, untuk teman-teman sekarang ini kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Buat teman-teman semuanya yang penasaran nih apa yang ingin ditanyakan kepada Mbak Arifah, bisa langsung di kolom komentar Instagram ataupun live YouTube ya. Untuk sembari menunggu Mbak ya, ada nggak Mbak yang kiranya itu yang perlu digarisbawahi untuk generasi milenial maupun dalam bidang berwirausaha kah, atau dalam menempuh pendidikan juga kah, ataupun mahasiswa yang berpendidikan, maksudnya yang masih kuliah dan menjalankan bisnisnya dalam satu waktu yang sama, itu gimana Mbak? Begini, dalam era yang seperti ini kan kita udah menemukan banyak kemudahan begitu Iya, iya. kan. Untuk promosi pun sekarang nggak harus berbayar, bisa gratis asal kita mau usahakan. Bikin video TikTok, bikin video Reels, itu kan kalaupun kita nggak punya followers banyak itu bisa disaksikan banyak orang gitu. Nah, itu adalah sebuah kemudahan buat kita. Nah, dari kemudahan itu harus kita aja nih yang harus mulai, harus memikirkan bagaimana ke depannya, begitu. Jadi, kalau menurut aku bagus kalau seorang mahasiswa udah punya kemauan untuk berwirausaha gitu. Iya, iya, Jadi tinggal melanjutin aja, tinggal Yang ambil aksi. Iya. Yang terpenting balik lagi teman-teman, sesuai sesuai tema kita kan take your action ya. Jadi kita di sini tuh menekankan, ayo kita mengajak kalian semua bahwa nggak usah malu untuk mengambil keputusan untuk memulai usaha. Yang penting itu mulai dulu aja.
urusan berhasil atau tidak berhasil itu nanti belakangan. Kalaupun berhasil berarti itu bonus dong buat kalian. Nah, ini sudah banyak ini yang bertanya ini. Bisa langsung dimulai ya sesi pertanyaannya. Ini dari Aumia Rizky. Izin bertanya Kak, bagaimana cara kita sebagai pemula berani mempromosikan brand kita? Karena kebanyakan dari kita malu untuk mempromosikan kepada teman atau orang lain, apalagi brand kita ini masih baru. Nah, itu gimana? Mungkin ada tips atau cara-cara yang lain atau yang Mbak Arifah gunakan di brand Arfa Scarf ini? Nah, itu juga dulu tantangan aku di awal sih. Aku dulu juga emang nggak percaya diri banget kalau mau mempromosikan produk. Jadi aku kayak masih malu dengan produkku gitu. Kayak masih belum pede kan. Dulu kalau sekarang udah ada photoshoot, jadi fotonya udah bisa bagus gitu kan. Jadi dulu tuh aku fotonya seadanya gitu kan. Tapi yang aku pikirkan cuman dampak ke depannya itu. Kalau aku malu sekarang, kapan berkembangnya gitu diriku. Jadi kalau menurut aku, selagi hal itu positif, selagi hal itu baik, itu ya kita buang-buanglah rasa malu itu. Jadi kita sendiri yang bisa meyakinkan diri kita. Toh akhirnya nanti kalau udah kita lakukan itu, apa yang kita takutkan itu nggak terjadi kok akhirnya gitu. Kadang kita kan takut gini, aku takut nih nanti jadi bahan omongan temanku kalau aku mulai usahaku begini nanti diomongin gitu. Nah, sebenarnya hal itu pun nggak terjadi gitu. Jadi kadang itu tuh overthinking kita aja. Iya. Seperti itu. Itu apa ya? Kayak alam bawah sadar kita mengarahkan kita ke sana. Padahal pun sebenarnya kita tuh nggak boleh apa ya, nggak boleh berpikiran negatif dulu tentang apa yang belum terjadi gitu. Terus kita bisa lanjut ke pertanyaan kedua ya Mbak ya. Nah, dari NRL Eza, untuk setiap usaha kan pasti ada resikonya. Nah, cara kita meyakinkan diri kita bahwa kita bisa menghadapi semua itu bagaimana, Pak? Kalau aku untuk menghadapi itu evaluasi. Nah, evaluasi itu kan nggak bisa kita lakukan secara mandiri gitu terkadang. Nah, kadang aku itu kan tantangannya kayak ada istilah boncos gitu di iklan. Oh iya. Kayak misal udah iklan 15.000 tapi belum ada orderan gitu kan. Nah, itu tuh aku ya belajar lagi. Nah, sekarang kan media belajarnya itu banyak. Kayak di media sosial pun Instagram, banyak sekali cara-cara jualan yang di-share sama orang-orang biasanya kayak tutor bisnis dan lain-lain. Itu bisa kita ambil gratis gitu. Nah, di YouTube juga. Nah, itulah manfaat media sosial buat kayak mengobati tantangan kita itu tadi. Ya, mungkin bisa dijelaskan sedikit bagaimana cara Mbak Arifah ini belajar. Kan tadi dibilang kalau misalnya platform belajar itu kan banyak sekarang, mulai dari YouTube, mulai dari majalah, buku, itu Mbak Arifah belajarnya itu bagaimana? Kalau cara belajar aku kan aku lebih suka mendengarkan daripada membaca gitu. Jadi kadang ada orang yang tanya aku, Arifah apa sih buku bisnis gitu yang dibaca gitu. Nah, jujur aku tuh nggak pernah baca buku-buku yang seperti itu. Aku lebih banyak mendengarkan podcast, pengalaman dari orang lain, mengatasi struggle-nya, mengatasi masalahnya. Jadi aku lebih banyak ambil dari orang-orang yang berpengalaman lebih gitu. Sekarang kan banyak banget di Spotify apa. Iya. Banyak banget. Apa ya, sebagai wadah kita buat mungkin luar orang yang berwirausaha pun juga bisa memasuki platform itu ya, mulai dari pendidikan, mulai dari penyiaran, mulai dari podcast sehari-hari, podcast belajar, itu kan banyak sekali. Nah, itu juga salah satu bentuk dampak perkembangan teknologi di era-era sekarang ini. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir ini Mbak, dari Anissa Saudi, bagaimana tips yang ditawarkan Arfa Scarf agar tetap bisa bertahan? Nah, bertahan ini dalam artian tetap bisa menarik minat dan pelanggan di masa pandemi. Toh kan ini Arfa Scarf ini berdiri kan waktu pandemi ya. Itu bagaimana orang meyakinkan orang kah untuk tetap membranding kalau misalnya ada bisnis yang berkembang loh di era pandemi ini, itu bagaimana, Mbak? Kalau
Kalau untuk mempertahankan minat pelanggan, nah ini aku juga melihat dari keadaan sekitar gitu kan. Banyak orang-orang itu yang udah memulai bisnis, tapi kayak nggak dilanjutin gitu. Karena kadang alasannya belum dapat customer dan lain-lain. Nah, itu kalau cara aku, itu kita konsisten aja buat promosi. Mau ada beli apa enggak. Dulu di awal, alhamdulillah kalau sekarang setiap hari insya Amin, banyak. alhamdulillah. Semoga tetap lancar ya. Iya. Nah, dari itu kayak bisnis itu nggak bisa Senin Kamis gitu loh. Nggak bisa terus kayak sekarang semangat, besoknya kendor, sekarang semangat, besoknya kendor. Itu nggak bisa. Jadi kita bisnis itu ya harus konsisten gitu. Nah, kadang kalau kita nggak update, itu pelanggan bakal ragu gitu beli di Nah, kita. iya. Nah, untuk tips yang selanjutnya, kita harus membaca tren Nah, iya. dan Itu bener mengikuti banget. inovasi yang ada gitu. Iya. Kalau kayak misalnya dulu itu kan kayak jualan buku gitu kan. Buku itu kan dulu buat anak-anak cuman ada buat visual gitu aja, Iya. cuman ada gambar dan apa. Sekarang kan udah ada musiknya, Iya. ada 3D-nya gitu. Gitu kan. Jadi kita harus bisa membaca tren dan juga kayak melakukan setiap inovasi gitu biar orang-orang itu nggak bosen. Iya. Eh, dalam berwirausaha pun juga ini ya teman-teman, yang menjadi tantangan mungkin dari orang berwirausaha itu kadang itu kan rasa malas itu kan tiba-tiba muncul gitu ya. Nggak, Betul. aku capek dengan rutinitasku yang jualan tiap hari, konsisten tiap hari. Itu kan apa ya, tantangan juga buat wirausaha. Nah, itu juga harus, kalau misalnya kalian nih para pemirsa setiap PDSD UMM ini ingin berwirausaha, itu jangan ada kata itu ya, kalau bisa. Soalnya itu apa ya, bisa nanti diri kita itu akan ini loh, apa, tergerus sama sugesti-sugesti negatif itu bisa memakan diri kita sendiri kadang-kala itu. Jadi gimana Mbak ya, bisa dibilang Arfas Craft ini nggak apa, sudah dibilang besar nggak Mbak kira-kira untuk Mbak Arifah sendiri? Kalau aku sih gak mau berpuas diri gitu sama diri aku sendiri. Karena ya ini emang baru aku mulai 2 tahun kan. Jadi ini belum besar kalau menurut aku. Jadi emang ya niatan aku membesarkan lagi dan membesarkan lagi. Kalau sekarang aku udah menganggap ini besar dan ini cukup buat aku, itu aku nggak akan berkembang, aku nggak akan belajar banyak lagi, aku nggak akan cari pengalaman lagi gitu kan. Jadi kalau menurut aku sendiri ini ada di titik tengah gitu, bukan di yang kecil banget, bukan yang di besar. Jadi aku menganggap ini di titik tengah dan kita harus berusaha untuk menggapai atasnya lagi. Oh, berarti tidak menargetkan tapi tetap berprogres gitu Mbak ya? Iya, karena kalau kita nargetin besok aku harus dapat 20.000 followers, itu kita bakal stres sendiri gitu loh. Usahanya harus ada, impiannya harus ada, tapi kita emang dalam berbisnis tuh kadang harus legowo gitu kan. Iya. Rencana itu nggak bisa sesuai sama tujuan kadang. Namanya juga apa ya Mbak, merintis gitu ya. Namanya Iya. orang merintis itu kan emang dari bawah naik pelan gitu kan. Yang namanya berusaha ya seperti itu. Kalau misalnya usaha langsung ada hasilnya, berarti itu apa dong? Sulap. Iya. Sihir mungkin ya. Jadi buat teman-teman, saya ini menegaskan juga, Mbak Arifah juga, jangan ragu untuk memulai aksi untuk berwirausaha ataupun kegiatan-kegiatan lain. Emang semuanya itu apa ya, membutuhkan ada resikonya. Cuma kalau kalian itu sudah siap dengan resiko itu, pasti kalian di dalam hati kalian itu tidak akan goyah. Ya. Nah, teman-teman, itu tadi motivasi dari Mbak Arifah. Mbak Arifah untuk bekal kita nih untuk menjadi wirausahawan, cara menjadi wirausahawan yang baik dan benar mungkin ya Mbak Arifah. Insya Allah benar ya Mbak Arifah ya. Soalnya kita mengambil dari pengalaman pribadi nih teman-teman. Jadi itu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kalian. Semoga bisa menjawab rasa penasaran kalian. Untuk Mbak Arifah, terima kasih ya sudah maksudnya tuh sudah mau
berbagi, share tips, motivasi, pengalaman di kita ya. Dari pengalaman menarik ini Mbak Arifah, kita sudah bisa memetik hikmah ya teman-teman. Kalau misalnya berbisnis itu tidak harus dimulai dari usia kepala 3, kepala 4, bahkan yang kepala 2 pun bisa loh teman-teman. Untuk menjadi sukses, untuk menjadi orang yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, usia muda itu bukan penghalang ya bagi kita ya untuk berwirausaha. Justru di usia muda ini kita harus mengembangkan ide kreatif, mengembangkan ide-ide berjualan kita. Mungkin kalau berwirausaha kan gak jauh-jauh dari ranah jualan ya teman-teman ya. Dan kita sebagai generasi milenial ini harus punya semangat yang membara. Kalau misalnya kita lempeng-lempeng aja pun gak ada perubahan kan di hidup kita kan. Nah, karena kegagalan ini adalah awal dari sebuah kesuksesan, so let's start your action now. Nah, saya Ana Nur Salsabila selaku moderator talk show hari ini. Dan narasumber kita Mbak Arifah Alfiana Nur, terima kasih sudah mampir ke podcast kita kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di acara talk show HMJ Paksi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wirausaha. Terima kasih saya sampaikan. Itulah tadi talk show Odading dan diskusi yang luar biasa, sehingga kita bisa mendapatkan banyak bekal terkait kewirausahaan yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada Ibu Arifah Alfiana Nur. Selanjutnya memasuki sesi penyerahan sertifikat oleh moderator. Ya, terima kasih Mbak Arifah atas kesempatannya. Terima kasih kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Saya selaku Master of Ceremony pada pagi hari ini dan mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf apabila ada salah baik itu ucapan ataupun tindakan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.